Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya kia kumaha daramang kasadayana. Nah pemirsa, ngepel sudah, ngosek WC sudah, tinggal masak nanti. Nah jadi sekarang kita mau bikin video. Pada kesempatan ini aku ingin menjelaskan ya yang sehubungan dengan pelarangan warga negara Indonesia untuk datang ke Hong Kong ya pemirsa. Kemarin banyak sekali sahabat migran Hong Kong yang bertanya, dan pada kesempatan kali ini saya menyempatkan waktu walaupun agak sedikit sakit ya memberikan informasi langsung dari KJRI Hong Kong. Jadi kemarin itu saya udah telepon langsung dan konsultasi langsung mewakili kawan-kawan semuanya, pertanyaan-pertanyaan saya rangkum. Terus sekarang mau saya bagikan kepada kawan-kawan, jadi simak terus videonya. Pada kesempatan ini saya bikin video di gubuk saya ya pemirsa, jadi mohon maaf kalau keadaannya seperti ini. Bentar ya pemirsa, saya ngambil HP dulu karena kemarin itu saya konsultasi langsung ke KJRI lewat HP ini ya, jadi akan saya bacakan. Nah buat kawan-kawan yang masih bingung, ini dari terutama yang di Indonesia sekarang menunggu penerbangan ke Hong Kong ya, balik lagi ke Hong Kong. Jangan disentuh. Iya, jangan disentuh. Nah, jadi karena pesawat dari Indonesia itu 2 minggu ini di-banned ya, yaitu tidak bisa terbang ke Hong Kong dan akan dievaluasi lagi setelah 2 minggu. Jadi kawan-kawan semuanya ini ya, langsung info ini dari KJRI Hong Kong. Jadi jangan percaya dengan berita-berita hoax lainnya yang menakut-nakuti kawan-kawan ya. Jadi begini, sekarang itu yang terpenting yang sedang menunggu penerbangan ke Hong Kong adalah mengkonfirmasi langsung ke majikan ya pemirsa. Nah ini langsung, jadi agar segera menginformasikan majikan dan agensinya masing-masing terkait adanya kebijakan pemerintahan Hong Kong saat ini. Jadi yang di Indonesia langsung aja telepon majikan atau agensi. Atau pihak maskapainya juga perlu banget ya. Menunggu kapan waktunya nanti bisa beroperasi kembali untuk penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong seperti itu. Nah, jadi penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong sementara ini tidak diperkenankan dan akan diumumkan oleh pemerintahan Hong Kong jika sudah dibuka kembali. Dan kapan dibuka kembali ya? Begini, ini juga dari KJRI juga, nanti kalau keadaan ini, virus di Indonesia sudah normal kembali, jadi sekarang itu Hong Kong itu memonitor, melihat keadaan virus di Indonesia apakah sudah menurun atau malah tambah tinggi. Kalau malah tambah tinggi, kita tidak tahu ya waktunya akan ditambah lagi ya atau enggak. Aduh itu sangat repot banget ya. Mudah-mudahan aja menurun normal, dan setelah normal nanti pemerintahan Hong Kong akan membuka kembali penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong. Nah jadi jangan salah loh teman-teman, jadi Hong Kong ini memonitor, melihat keadaan Indonesia begitu. Bukan cuma Indonesia doang, semuanya. Filipina juga ya kayak gitu. Terus mana kemarin itu yang dilarang itu mana aja ya. Nah jadi negara-negara yang sekarang lagi di-banned sama pemerintahan Hong Kong yaitu ada dari Indonesia, Filipina, India, Nepal, Pakistan. Nah, jadi sekarang ini negara-negara ini lagi di stop dulu penerbangan ke Hong Kongnya. Jadi bukan Indonesia doang. Jadi Hong Kong itu melihat negara mana aja yang virusnya itu sangat tinggi, karena Hong Kong sendiri tidak ingin nanti tambah rugi ya. Begitu tambah ruginya gimana pemirsa? Gini, di setiap negara ya, jangankan di Hong Kong, Indonesia, ini termasuk Indonesia. Jadi kalau virus itu meningkat, nanti akan ada peraturan baru ya. Ya kan? Nanti toko-toko atau rumah makan ditutup, nanti banyak pengangguran kayak gitu kan. Rumah sakit penuh ya sama orang yang terkena virus seperti itu ya. Nanti tidak ada tempat
nanti mereka mau ditampung di mana ya. Jadi semua negara kayaknya sepertinya sama ya begitu. Jadi tidak ingin dampaknya itu besar ya. Karena Hong Kong sekarang ini udah mulai normal ya, kalau saya lihat udah ada 4 orang dibolehkan duduk, 4 orang ya begitu, tetap menjaga social distancing dan tetap memakai masker. Di sana itu disiplin banget ya pemirsa. Jadi tidak ingin kita juga menulari mereka begitu ya, karena mereka udah mulai normal seperti itu. Jadi kita tidak tahu ini tuh datangnya dari mana ya, karena baik kita yang dari Hong Kong mau ke Indonesia, kita dites negatif COVID dulu di Hong Kong, hasilnya negatif kan, nanti setelah ke Indonesia kadang banyak yang positif. Begitupun sebaliknya dari Indonesia dites COVID negatif, tes PCR COVID negatif ya, nanti nyampe Hong Kong kemarin ada yang positif tuh, varian baru lagi. Coba ini dari mana, kita tidak paham ya pemirsa. Maka dari itu untuk sementara ini Hong Kong menunda kedatangan kita ya, pesawat kita dari Indonesia selama 2 minggu, dan nanti akan ditinjau hasilnya setelah 2 minggu apakah ada penurunan dari Indonesia atau enggak. Kalau enggak ada penurunan ya nanti enggak tahu ya ke depannya, kita tunggu hasil peraturan terbaru dari pemerintahan Hong Kong. Dan pemirsa, ini yang bingung buat sahabat migran yang di Indonesia sedang cuti sekarang. Nah ini kan misalkan udah ngasih tahu majikannya dan ditunda dulu ya selama 2 minggu. Nah itu selama 2 minggu itu kita apakah nanti akan dipotong gaji? Kan kita misalkan udah cuti lama nih di Indonesia ya. Pas kemarin itu kita mau terbang, pas Hong Kong melarang kita pesawat Indonesia untuk penerbangan ke Hong Kong. Otomatis kita yang sudah cuti lama di Indonesia menunda lagi 2 minggu misalkan ya. Nah ini yang bingung, yang 2 minggu ini nanti gaji saya dipotong nggak sih sama majikan? Nah terus apakah masih tetap dibayar? Nah kemarin saya juga sempat konsultasi langsung ke KJRI Hong Kong karena takut ya nanti sewaktu-waktu kawan-kawan ada yang bertanya. Jadi pemirsa, itu adalah kesepakatan kalian sama majikan, silahkan dikomunikasikan ya, karena komunikasi kita sama majikan itu sangat penting sekali ya. Jangan sampai diam-diaman ya begitu, tanyakan lah, beranikan begitu. Nyonya Singsang, sekarang kan saya di Indonesia ini dilarang pesawatnya untuk terbang ke Hong Kong misalkan 2 minggu. Nah itu gimana, apakah saya akan tetap dibayar atau nanti setelah atau dipotong gaji seperti itu? Ya silahkan ya, tidak ada masalah. Kalau yang bingung kemarin, aduh saya dipotong gaji apa enggak, nah itu udah konsultasikan langsung aja ke majikan masing-masing ya, apakah dibayar atau dipotong gaji kita seperti itu ya. Karena kalau memang cuti kita itu sudah diambil ya, sekarang kan sedang keadaan seperti ini, tidak mungkin kalian mengambil cuti selama 2 minggu, mustahil ya. Karena apa? Karantina aja berapa hari ya? Di Indonesia harus dikarantina dulu. Setelah dikarantina di Indonesia, nanti nyampe Hong Kong juga dikarantina lagi. Jadi waktunya itu tidak mungkin kalian mengambil cuti 1 minggu, 2 minggu. Paling ya minimalnya 1 bulan atau 2 bulan. Kalau sudah diambil cuti itu, nanti ada tambahan 2 minggu seperti ini ya silahkan. Potong gaji atau dibayar. Untung-untung, syukur-syukur saya doakan kalian itu tidak dipotong gajinya, tetap dibayar sama majikannya, dan mudah-mudahan suasana seperti ini cepat berlalu ya. Bosan sekali saya ngomong seperti ini. Karena apa, setiap hari meningkat terus sih ya. Kayaknya virusnya itu makin hari itu ada varian baru apa gitu ya pemirsa. Dampaknya besar banget kepada kita, terutama yang di Hong Kong. PMI Hong Kong udah pulang ke Indonesia banyak, tapi dari Indonesia untuk ke Hong Kong sekarang susah banget ya. Dan buat kawan-kawan semuanya yang masih mau bekerja, tolong dipertahankan di sana bekerjanya di luar negeri, jangan dulu pulang ke Indonesia. Kalau memang benar-benar masih butuh biaya atau butuh apalah gitu, tolong ditahan dulu ya. Jadi karena sekarang di Indonesia susah banget cari pekerjaan.
saya ngomong jujur aja gitu. Dan ini yang di Hong Kong yang sekarang udah habis, misalkan masa kerjanya, visanya udah habis dan harus pulang ke Indonesia, pulang nggak apa-apa, nggak ada larangan ya, masih tetap dari Indonesia beroperasi, dari Hong Kong beroperasi ya, masih tetap ada penerbangan ke Indonesia. Jadi buat kawan-kawan yang mau cuti, kalau emang penting-penting banget dan tidak bisa ditunda, ya udah cuti aja, nggak ada larangan kok dari Hong Kong ke Indonesia. Cuma dari Indonesia penerbangan ke Hong Kong di Bennett selama 2 minggu. Ini nanti kita tunggu ya, di Indonesia ini menurun apa enggaknya. Sekarang ini di Jakarta, aduh, kemarin di Ponorogo ya, ada varian baru, aduh ya Allah. Jangankan di kota, ini di kampung ya. Rumah saya pelosok di kampung di pemirsa. Tuh udah ada loh sebelah sana itu yang kena kayak gitu ya. Ini udah, aduh, entah ini mau sampai kapan, udah 1 tahun lebih ya. Ini virus kok nggak minggat-minggat, ya Allah ya Rabbi. Nah jadi kalau yang belum tahu, kemarin kebijakan terbaru dari pemerintahan Hong Kong, yaitu pemerintahan Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal kemarin 25 Juni 2021 akan menaikkan status Indonesia menjadi negara kategori A1. Dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong. Yang kedua, kebijakan ini ditempuh pemerintahan Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah imported kasus COVID-19 dari kita ya, dari Indonesia. Terus kebijakan ini diterapkan bersama-sama Filipina, India, Nepal, Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu. Jadi kita ini sekarang Indonesia baru ya. Yang ketiga, kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik. Yang keempat, dihimbau seluruh warga negara Indonesia agar terus menerapkan protokol kesehatan atau prokes dengan ketat, menaati peraturan setempat, dan ikut serta dalam program vaksinasi. Yang kelima, KJRI Hong Kong akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan apabila membutuhkan bantuan lebih lanjut dapat menghubungi hotline KJRI Hong Kong. Ada WA-nya di situ, saya tulis ya pemirsa, setenti-hentinya. Jadi kawan-kawan yang butuh informasi apapun itu ya, tentang hukum, bantuan, atau apapun itu yang tidak digaji, atau apapun itu, kalian di sana hubungi langsung hotline-nya di sini ya. Jadi kita jangan tanyakan ke orang ini kalau dia itu tidak benar-benar meyakinkan kita ya gitu. Jadi semua ini kan pasti yang memberikan info yang benar-benar asli, itu pasti dari pemerintah ya, dari KJRI Hong Kong ataupun dari pemerintahan Hong Kong. Nah jadi cukup sekian videonya kali ini. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami silahkan tulis di bawah kolom komentar. Buat kawan-kawan semuanya mohon maaf ya jika penyampaian saya kali ini ada sedikit kurang nyaman atau gimana, karena saya sendiri lagi sakit. Kalau nggak saya sampein juga kawan-kawan bingung. Kemarin ada yang bertanya, Cek, kapan aku bisa balik lagi ke Hong Kong? Nah, terus ada lagi pertanyaan lagi. Jadi saya itu merasa bersalah kalau nggak saya jawab. Jadi ya saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kawan-kawan saya langsung telepon ke KJRI Hong Kong atau saya langsung konsultasikan. Jadi mewakili kawan-kawan semuanya. Dan buat yang mbak-mbak yang bekerja di negara-negara lain juga ya, jaga kesehatannya di sana, sehat selalu, bisa pulang ke Indonesia semuanya membawa kesuksesan, bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercintanya masing-masing. Salam pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sakit pemirsa, kalau dibawa ngomong ini agak sakit ya, karena sibuk mungkin kurang minum. Sebetulnya saya ini emang kadang gak suka minum ya.